Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Siti Hartinah Fitri dalam pelajaran prakarya. Baiklah, sebelum memulai melihat materinya, ada baiknya kita sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selamat menyaksikan videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja ya kita bahas materinya, yaitu tentang instalasi listrik di rumahku. Oke, kita lihat dulu ayat yang terkait dengan pembahasan ini, yaitu pada surat Yunus ayat 101, yang mana artinya, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Jika kita perhatikan alam semesta ini, maka kita akan menemukan banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dunia Barat sudah banyak melakukan riset dan mengembangkan pengetahuan yang awalnya berasal dari dunia Islam, sedangkan dunia Islam hanya menjadi konsumen yang sudah ketergantungan. Oke, kita masuk A. Prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik rumah tangga. Oke, pertama kita akan membahas dulu tentang wawasan kelistrikan. Oke, arus. Arus merupakan perubahan kecepatan muatan terhadap waktu atau muatan yang bergerak mengalir dalam satuan waktu. Kemudian muatan. Muatan adalah satuan terkecil dari atom atau subbagian dari atom. Muatan terdiri dari dua jenis, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Arus listrik konvensional adalah aliran arah arus secara alami. Muatan listrik positif selalu mengalir dari titik berpotensi tinggi ke titik berpotensi rendah. Akan tetapi sebenarnya muatan listrik yang bergerak di dalam konduktor bukanlah muatan listrik positif, tetapi muatan listrik negatif atau elektron, dan arah aliran elektron berlawanan dengan arah aliran muatan positif. Oke, kemudian masuk ke macam-macam arus. Yaitu pertama ada arus searah atau direct current atau DC, adalah arus yang mempunyai nilai tetap atau konstan terhadap satuan waktu. Oke, selanjutnya ada arus bolak-balik atau alternative current atau AC, adalah arus yang mempunyai nilai yang berubah terhadap satuan waktu dengan karakteristik akan selalu berulang untuk periode waktu tertentu. Itu mempunyai periode waktu. Oke, selanjutnya listrik muncul akibat adanya beberapa tipe fisika, yaitu adanya muatan listrik, medan listrik, potensial listrik, arus listrik, dan elektromagnet. Listrik sebagai sumber energi bermanfaat untuk transportasi, pemanasan, penerangan, telekomunikasi, komputasi, dan lain-lain. Pembangkit listrik adalah suatu alat yang dapat membangkitkan dan memproduksi tegangan listrik dengan cara mengubah suatu energi tertentu menjadi energi listrik. Oke, contoh jenis pembangkit tenaga listrik yaitu PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Contohnya yaitu PLTA Bakaru Sulawesi Selatan, PLTA Sigura-Gura Sumatera Utara, PLTA Saguling Jawa Barat, dan lain-lain. Kemudian yaitu ada PLTU. PLTU yaitu pembangkit listrik tenaga uap. Contohnya PLTU Semarang Jawa Tengah dan PLTU Suralaya Cilegon Banten. Kemudian ada PLTN, yaitu pembangkit listrik tenaga nuklir. Contohnya yaitu ada di Jepang dan OBNINKS di Uni Soviet.
Selanjutnya ada PLTB, yang mana PLTB pembangkit listrik tenaga batubara, contohnya yaitu ada di Bukit Asam, Sumatera Utara. Kemudian PLTS, pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga angin. Oke, instalasi listrik rumah tangga. Instalasi listrik adalah suatu rangkaian yang menghasilkan sebuah aliran listrik, bisa berupa sebuah lampu ataupun sebuah sumber listrik. Komponen instalasi listrik yaitu ada bergenser, saklar atau switch, steker atau staker, pengaman listrik, stop kontak, dan kabel. Oke, pertama ada bergenser. Bergenser merupakan alat yang berfungsi sebagai pembatas daya listrik yang masuk ke rumah dan juga berfungsi sebagai pengukur jumlah daya listrik yang digunakan di rumah tinggal tersebut. Berikut beberapa batasan daya yang dikeluarkan oleh PLN untuk dikonsumsi, yaitu 220 ya nggak terekam dari tadi. Oke, yaitu 220, 450, 900, 1300, dan 2200 volt ampere. Oke, berikut bergenser memiliki 3 bagian utama, yaitu MCB atau miniatur circuit breaker, berfungsi untuk memutuskan aliran daya listrik secara otomatis jika daya yang dihantarkan melebihi nilai batasnya. MCB bersifat on-off dan juga berfungsi sebagai saklar utama dalam rumah tersebut. Oke, ini contohnya. Kemudian ada meter listrik atau KHW. Meter berfungsi untuk mengukur besaran daya yang digunakan oleh rumah tersebut dalam satuan kilowatt-hour. Meter listrik berwujud deretan angka secara analog ataupun digital yang akan berubah sesuai penggunaan daya listrik. Oke, ini contohnya yang dilingkari merah. Kemudian spin control merupakan alat kontrol penggunaan daya dalam rumah tersebut dan akan selalu berputar selama ada daya listrik yang digunakan. Oke, tidak terlihat ya, tapi biasanya di situ. Kemudian pengaman listrik. Pengaman listrik berfungsi untuk memutuskan rangkaian listrik apabila terjadi gangguan pada instalasi listrik rumah tersebut, seperti gangguan hubungan arus pendek atau short circuit atau konsleting. Terdapat 2 jenis pengaman listrik, yaitu pengaman lebur dan pengaman elektris termis. Pengaman lebur biasanya atau biasa disebut sekring. Pengaman listrik termos biasa disebut MCB, alat pengaman yang akan memutuskan rangkaian listrik berdasarkan panas. Oke, kemudian masuk ke saklar atau switch. Saklar atau switch merupakan komponen instalasi listrik yang berfungsi untuk menyambungkan atau memutuskan aliran listrik pada suatu penghantar. Oke, contohnya seperti ini. Berdasarkan besarnya tegangan, saklar dibedakan menjadi saklar tegangan rendah, saklar tegangan menengah, dan saklar tegangan tinggi atau sangat tinggi. Berdasarkan tempat dan pemasangannya, saklar dibedakan menjadi saklar inbow, yaitu saklar yang ditanam di dalam tembok, dan saklar outbow, yaitu saklar yang dipasang pada permukaan tembok. Saklar berdasarkan fungsinya. Saklar on-off merupakan saklar yang bekerja menghubungkan arus listrik jika tombolnya ditekan pada posisi on. Sedangkan untuk memutuskan arus listrik, tombolnya ditekan pada posisi off.
biasa digunakan untuk saklar lampu. Kemudian yaitu ada saklar pass on, merupakan saklar yang menghubungkan arus listrik. Jika tombolnya ditekan pada posisi on, akan secara otomatis memutuskan arus listrik. Ketika tombolnya dilepas dan kembali ke posisi off dengan sendirinya. Biasanya digunakan untuk saklar bel rumah. Oke, saklar berdasarkan jenis per unitnya dibedakan menjadi saklar tunggal, contohnya seperti ini. Kemudian saklar majemuk, contohnya seperti ini. Oke, kemudian stop kontak atau outlet. Ini contohnya. Stop kontak atau outlet merupakan komponen listrik yang berfungsi sebagai muara hubungan antara alat listrik dengan aliran listrik. Agar alat listrik terhubung dengan stop kontak, maka diperlukan kabel dan steker atau colokan yang akan ditancapkan pada stop kontak. Berdasarkan bentuk serta fungsinya, stop kontak dibedakan menjadi stop kontak kecil dan stop kontak besar. Yang mana stop kontak kecil merupakan stop kontak dengan dua lubang kanal yang berfungsi untuk menyalurkan listrik pada daya rendah ke alat-alat listrik melalui steker yang juga berjenis kecil. Sedangkan stop kontak besar merupakan stop kontak dengan dua kanal AC yang dilengkapi dengan lempeng logam pada sisi atas dan bawah kanal AC yang berfungsi sebagai ground. Saklar jenis ini biasanya digunakan untuk daya yang lebih besar. Berdasarkan tempat pemasangannya dikenal dua jenis stop kontak, yaitu stop kontak inbow merupakan stop kontak yang dipasang di dalam tembok, dan stop kontak outbow merupakan stop kontak yang dipasang di luar tembok atau hanya diletakkan di permukaan tembok pada saat berfungsi sebagai stop kontak portable. Oke, kemudian masuk ke steker atau stacker. Oke, gini contohnya. Steker atau stacker sering disebut colokan listrik karena memang berupa dua buah colokan berbahan logam dan merupakan alat listrik yang berfungsi untuk menghubungkan alat listrik dengan aliran listrik. Ditancapkan pada kanal stop kontak sehingga alat listrik tersebut dapat digunakan. Oke, steker berdasarkan fungsi dan bentuknya ada dua jenis, yaitu steker kecil, yang merupakan steker yang digunakan untuk menyambung alat-alat listrik berdaya rendah, misalnya lampu atau radio kecil dengan sumber listrik atau stop kontak. Oke, ini contohnya. Kemudian steker besar merupakan steker yang digunakan untuk alat-alat listrik yang berdaya besar, misalnya lemari es, mesin cuci, dan lain-lain, dengan sumber listrik atau stop kontak. Oke, berikut contohnya. Oke, yang terakhir yaitu ada kabel. Oke, kabel. Kabel listrik merupakan komponen listrik yang berfungsi untuk menghantarkan energi listrik ke sumber-sumber beban listrik atau alat-alat listrik. Kabel untuk instalasi listrik di rumah biasanya itu ada NIE, NIM, dan NIY. Mana kabel NIE adalah kabel berinti tunggal. Kemudian kabel NIM adalah kabel berinti lebih dari satu, dan kabel NIY yang memiliki lapisan isolasi biasanya warna hitam dan memiliki beberapa macam inti. Oke, ini kuis untuk materi hari ini. Silahkan dikerjakan. Oke, baiklah, sekian materi pada hari ini. Baiklah, terima kasih. Itu tadi materi kita pada hari ini. Silahkan dikerjakan kuisnya. Kemudian jika ada yang ingin ditanya, silahkan ditanya ke wali kelas masing-masing. Baiklah,
Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.